Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, sholat bukan sekedar gerakan saja, tapi pertemuan dengan Sang Maha Kuasa. Di sanalah hati harus hadir, pikiran harus tunduk, dan jiwa harus tenang dalam sujud. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa orang beriman adalah mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka yang tak sekedar melaksanakan, tapi juga merasakan menjalani sholat dengan hati yang penuh kehadiran. Sebab khusyuk adalah kunci agar sholat tak hanya rutinitas, tetapi juga sebagai pelindung dari perbuatan keji dan mungkar. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas makna khusyuk dalam sholat sebagai cerminan keimanan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mendirikan sholat, tapi juga menjadikannya sebagai sumber ketenangan dan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini telah hadir bersama saya di studio. Ada Gurunda dan ayahanda kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa hari ini? Puasa Semangat hari ya? ini lancar. Lancar ya, tadi Semangat. sahur juga kayaknya menunya enak-enak ya Ayah ya? Enak, alhamdulillah rezekinya Ramadan itu ternyata rezekinya tambah banyak, tambah bagus. Masya Allah. Saya tuh tahu kalau favorit makan tuh Ayah tuh ikan sebenarnya. Iya kan ya? Betul. Betul. Notice saya. Jadi Ayah tuh memang sukanya ikan. Jadi memang bagus ya, protein ikan juga bagus. Jadi ngomongin makanan ya, ini padahal baru mulai puasa ya, kita subuh-subuh Pak Kiai ya. Tuh biar semangat. Jazakallahu khair sudah hadir Pak Kiai, dan bagi Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi maupun bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik. Pembahasan kali ini adalah tentang sholat yang khusyuk ya Pak Kiai ya. Dan disebutkan sebenarnya dalam surat Al-Mu'minun, memang orang kemudian yang khusyuk dalam sholatnya itu termasuk orang yang beruntung. Nah kadang-kadang kita tuh kalau memang baca tafsiran gitu kan, sekilas Pak Kiai beruntung. Sebenarnya definisi yang beruntung itu seperti apa sih menurut Allah dan Quran gitu? Tafadhol Pak Kiai. Baik. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Secara eksplisit ya dikatakan di dalam Al-Quran itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang melakukan sholat dalam keadaan khusyuk itu tadi. Nah, ukurannya apa yang dimaksud dengan falah, yang di muflih ya, orang yang muflihun, orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan jaminan dari Allah di dunia dan di akhirat. Ada orang yang dijamin di dunia tapi di akhirat tidak dijamin. Nah, maka dia tidak disebut dengan muflih. Jadi orang yang muflih itu ketika di dunia dijamin oleh Allah, di akhirat juga dijamin oleh Allah. Itu namanya muflih. Aflahal mu'minun. Nah, yang jadi masalah sekarang ukurannya khusyuk. Kalau kita lihat pada kitab-kitab fikih, tidak ada dalam syarat sah dan sahnya satu salat itu hanya didasarkan kepada syarat dan rukun. Jadi apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi, maka secara yakin fuqaha mengatakan salatnya sah. Tidak ada di situ ada salat khusyuk gitu loh. Tetapi Allah mengatakan justru ya bahwa yang beruntung itu, yang berbahagia itu kalau orang itu yang khusyuk. Maka disimpulkan bahwa khusyuk itu adalah penyempurna sholat. Jadi yang mengesahkan sholat itu adalah syarat dan rukun, tapi yang menyempurnakan sholat yang sah itu adalah yang khusyuk. Bahkan ada ilustrasi dikatakan bahwa ketika seseorang mengatakannya jelas, hukumnya jelas, objeknya jelas, tetapi yang mengatakannya orang yang sedang tidur, maka tidak bisa dieksekusi.
Artinya dia mengatakannya jelas, berikan kepada si fulan. Mobil yang baru dibeli itu, ya jangan diberikan kepadanya kecuali kepada dia. Itu kan sudah jelas, semua aspeknya dijelas. Cuma dia ngomongnya lagi tidur. Iya, kita nggak bisa tahu ini bisa dilakukan beneran atau enggak ya Pak Kiai. Kita percaya atau enggak gitu ya. Nah, jadi nggak boleh dieksekusi. Nggak boleh deh. Begitu juga ketika orang yang sah perkataannya karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tapi kalau dia tidur, artinya tidak melibatkan kekhusyuan itu, maka sama saja orang yang sholat dalam keadaan tidur. Dalam pemahaman para ulama yang mensyaratkan adanya khusyuk dalam sholat. Tapi kalau fuqaha, apabila dia takbiratul ihram sudah khusyuk, maka dia sudah dianggap sah. Jadi levelnya itu berbeda ya. Berbeda. Satunya lagi memang sekedar hanya sah dalam sholat, tapi kalau kemudian kita menyertakan khusyuk di dalamnya itu menyempurnakan. Menyempurnakan itu beda. Kita mau pilih yang mana gitu ya. Sayang kan sah, kalau sudah yang sekedar sempurna. Iya gitu. betul Pak Kiai. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang orang khusyuk itu yang gimana ya? Mungkin seperti apa sih bentuk khusyuk itu gitu? Bisa nggak kita kemudian memberikan indikator Pak Kiai? Khusyuk itu yang seperti apa sih? Khusyuk dari kata khosya'a. Khosya'a itu maknanya tunduk. Maknanya dalam penguasaan. Jadi kalau orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang sedang menundukkan dirinya sehingga tidak terkuasai oleh setan, tidak terkuasai oleh penglihatan dan pendengaran. Itu namanya khusyuk. Nah, adapun yang bisa menghantarkan supaya khusyuk itu memang banyak faktor. Tetapi ketika seseorang itu, ya maknanya dia bisa menguasai apa yang dia baca, yang dia lakukan, dia sudah disebut khusyuk. Yang kedua, makna khusyuk itu maknanya as-sukun, maknanya tenang. Jadi sholat orang kalau tidak bergerak, sholatnya tidak bergerak, tidak menoleh ke atas, ke kiri dan ke kanan, dia sudah disebut khusyuk. Sehingga Nabi mengatakan, iza khosya'a hadza khosya'atil arkan. Apabila tenang hati seseorang, maka anggota tubuhnya juga akan tenang. Nah, oleh karena itu cara setan menggerakkan tubuh seseorang itu bukan kakinya yang disentuh, tangannya yang disentuh, tetapi hatinya yang disentuh, maka dia akan bergerak. Maka dia tidak akan jenak berdirinya itu tadi. Nah, jadi idza khasya'a khasya'atil arkan. Kalau hatinya tenang, maka anggota tubuhnya juga tenang. Itu makna lain dari kata khusyuk. Oke. Jadi jangan sampai juga pas ini biasa terjadi Pak Kiai. Kalau lagi sholat tuh kadang yang nggak kepikiran di luar sholat malah justru jadi kepikiran gitu. Jemuran belum diangkat tadi goreng tempe gimana kompornya udah mati belum? Gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya justru hal-hal kecil anehnya, yang aneh pas ketika sholat malah justru kepikiran. Itu tuh gimana ya Pak Kiai? Yang salah tuh di mana ya sebenarnya? Ya, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan kalau sholat itu takbiratul ihram itu adalah pintu masuk. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah seseorang itu ada pintu terdepan untuk kita disebut masuk. Nah, takbiratul ihram itu adalah masuk pada audiensi ketuhanan. Itunya masuk. Nah, sebelum masuk itu rapikan dulu pakaian kita. Rapikan pakaian kita, sudah siap keseluruhannya baru masuk. Nama itu disebut dengan tafrig. Tafrig. Jadi membebaskan segala sesuatu itu sebelum masuk ke ruangan itu. Jadi maaf nih, para pemirsa, mohon maaf apabila nahan kencing jangan sholat. Selesaikan dulu hajatnya ya. Nahan lapar, nahan buang air, nahan dan lain sebagainya tahan. Mbak Mila, saya udah ketawa duluan nih. Gimana Pak? Ada satu riwayat dikatakan begini, dan ini terjadinya di Ramadan. Hadis itu mengatakan, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu jami'a ahlahu qabla ayyuftira fi Ramadan. Ada salah seorang sahabat Nabi berbuka
Ramadannya itu dengan menjima istrinya Oh, sebelum berbuka dengan makanan-makanan berbuka. berbuka, oke. Ya, Ya, jadi bisa gimana ya? dibayangin nggak tuh berbukanya dengan Dengan jima. jima Tapi ulama mengatakan bahwa ini adalah interpretasi dari larangan Nabi nggak boleh nahan pipis, nggak boleh nahan buang air besar, nggak boleh nahan lapar, nggak boleh nahan ngantuk. Karena kau pasti sholatnya nggak Nggak khusyuk. khusyuk, iya. Nah, nggak boleh makan. Apa bedanya makan dengan keinginan jima? Sama-sama lahir dari sebuah syahwat, gitu loh. Betul. Maka makan dulu baru sholat. Maka diinterpretasikan jima dulu baru Selesaikan, sholat. iya. Supaya nggak Kenapa? kepikiran. Supaya ketika sholat jangan ingat itu. Betul. Lagi sholat ingat makanannya kayaknya enak dah tadi. Pasti sholatnya nggak khusyuk. Oke. Dan itu boleh dilakukan lagi. Pada saat itu Boleh. berarti kan, Nah, ini Ramadan nanti dipraktekin. aduh takut. Gimana ini Takut kameramen Pak Kiai. ini? Oke. Oh, kayaknya pembicaraannya harus kita jeda dulu nih Pak Kiai ya. Iya. Kita break dulu. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan segera kembali. Tentunya setelah jeda yang satu ini tetaplah bersama kami. Jadi ya memang boleh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa, Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Yafik Edwin Putra Lubis, berasal dari Medan. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yafik Edwin Putra Lubis. Saya pegawai di rumah sakit, tepatnya di Kota Medan. Saya tertarik bertanya mengenai sholat khusyuk, di mana secara harfiah atau secara praktek kita biasa melakukannya. Namun untuk melakukan sesuai tafsir atau arti dari kekhusyukan itu sendiri, kita sebagai manusia perlu untuk memperdalaminya lagi. Mohon dengan kerendahan hati dan ilmunya Kiai, bagaimana kiat-kiat ataupun penjabaran perihal tentang kekhusyukan dalam sholat. Terima kasih atas jawaban yang Kiai berikan dan perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abangku, Abang Yafik di Medan ya Pak Kiai ya. Sudah bertanya. Jadi pertanyaannya terkait kiat-kiat mengerjakan sholat agar khusyuk Pak Kiai. Iya. Horas Lubis. Horas Lubis. Mudah-mudahan ini membawa atensi lebih luas lagi di Kota Medan ini, Gapai Kemuliaan ini. Bang Lubis dan para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi saya dengan Mbak Mila sudah membahas sedikit tentang tafrik, bahwa hal-hal yang bisa mencegah kita tidak khusyuk itu harus dituntaskan dulu, harus diatasi dulu, sehingga tidak lagi kalau umpamanya seperti tadi disebut itu. Kita mesti yakin kalau mau sholat itu memang kompornya sudah dimatikan gitu. Kita harus yakin benar ketika mau hujan itu jemurannya sudah dimasukkan. Seperti halnya ketika seseorang itu ingin jima, menginterpretasikan makna makan. Ulama mengatakan tafrik itu jauh tidak kalah pentingnya dengan sholatnya itu sendiri. Bahkan tafrik itu dalam satu kaedah usul fikih menjadi hukumnya wajib. Begini, ada kaedah usul fikih mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tidak ada sesuatu yang bisa menyempurnakan sebuah kewajiban, maka sesuatunya jadi wajib juga. Paham, ya. Nah, itu kaedah itu. Nah, kalau orang untuk menghasilkan khusyuk
tidak bisa kecuali harus melakukan tafriq, dia mengkoreksi dan menyelesaikan terlebih dahulu, maka tafriq hukumnya wajib. Karena nggak bisa sempurna. Nah oleh karena itu Bang Lubis ketika ingin melakukan sholat koreksi dulu. Nahan pipis tidak, nahan buang air tidak, lapar apa tidak, ngantuk apa tidak, ada hajat atau tidak, ada tidak pekerjaan yang nanti belum selesai. Kita pikirin dulu nih. Kalau manakala itu sudah semua, kemudian yang kedua yang mesti dilakukan adalah meminta. Meminta, berdoa. Jadi begini Mamila, Nabi tidak mengajarkan, tetapi ada sahabat Nabi yang punya kreasi tersendiri, kemudian Nabi mengikrarkan. Dalam salah satu sholat, ketika Nabi sudah sholat, takbiratul ihram terlebih dahulu maksudnya, ada salah seorang sahabat Nabi sebelum takbiratul ihram dia berdoa. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Ya Allah berikanlah kepadaku keunggulan yang kau berikan kepada orang-orang soleh. Nah keunggulan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang soleh itu maknanya sholatnya khusyuk. Selesai sholat, biasanya Nabi itu zikir dan berdoa, ini enggak tanya. Tadi yang berdoa tadi siapa? Gitu loh. Aku ya Rasulullah. Gitu. Maka kau akan mendapatkan apa yang kau minta. Nah, kalau kita sholatnya belum bisa khusyuk itu, pertanyaan yang nomor 2, kalau kita sudah tafrik sudah. Yang kedua, kita pernah minta enggak? Iya, kayaknya langsung aja. Nah, jangan. Iya. Ya. Oleh karena itu yang ketiga, kita jangan terburu-buru. Sering terjadi, Mbak Mila, ada orang lari dari tempat wudhu, lari ke tempat perhelatan sholat berjamaah itu. Sehingga karena dia lari, maka dia ngos-ngosan. Iya karena wudhu. Iya karena saya pernah Pak siap salah. Mana mungkin bisa khusyuk. Iya. Karena dia mau ngejar gitu, nggak mau ketinggalan takbiratul ihram pertama Pak Kiai. Padahal seandainya dia dapat di ujung pun tasyahud akhirnya imam, dia dapat tetap 27 karena sholat berjamaah. Malah justru adabnya jangan lari. Jangan lari ya, santai aja. Santai aja. Dan di dalam hadis tegas sekali. Ata'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tenang itu datangnya dari Allah. Terburu-buru itu datangnya dari setan. Ya Allah, ya Rabbi, tenang. Walaupun sholat, tapi cara mencarinya itu nggak boleh terburu. Tenang datangnya dari Allah, terburu-buru itu datangnya dari setan. Dari setan. Jadi kalau udah dalam sholat udah mungkin nggak tafrik, pikiran kemana-mana, maunya cepat-cepat selesai, hanya sekedar menggugurkan, sudahlah. Jadi nggak ada khusyuk-khusyuknya. Waduh. Maka kalau berdasarkan surah Al-Mu'minun dia tidak muflih. Dia nggak mungkin berbahagia dengan sholatnya. Jadi ada orang berbahagia dengan sholatnya ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia maunya sholat lagi, maka dia laku lagi Allahu Akbar. Muflih. Itulah mungkin kenapa banyak di antara kita Pak Kiai yang sholat tapi sebenarnya sholatnya kok tidak berdampak tuh ya, bisa jadi karena itu ya. Nah. Iya sih Pak Kiai, kadang udah sholat tapi kok rasanya hati masih gini-gini aja ya. Iya. Memang ada pengurus majelis taklim, pengurus masjid itu bertanya gitu. Pak Kiai tanya tadi khutbahnya itu ada yang perlu saya tanya. Kan ternyata orang sholat kok tapi kok sendal hilang gitu loh. Orang sholat tetapi tas hilang, sepatu hilang gitu loh. Nah maka jawabannya sholat yang macam mana yang tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Maka sholat yang tidak khusyuk, sholat yang kamuflase, sholat yang cuma sekedar topeng, maka dia tidak akan memberikan ya kebahagiaan, ketenangan dan mencegah dari perbuatan ya nahi munkar itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita mungkin perlu juga bahas ya dahsyatnya kenapa sholat itu harus khusyuk, impactnya terhadap hidup kita apa, dan begitu juga sebaliknya ya Pak Kiai ya. Nanti di segmen berikutnya kita break dulu sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan Ramadan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Khusyuk dalam Sholat, Cerminan Orang Beriman. Pak Kiai, sebelum nanti kita bahas lebih lanjut terkait judul kita ya, dampak sholat yang mungkin bisa terefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan yang juga tidak kalah penting, kadang-kadang kan mungkin kita bertanya ya, dari sekian banyak ibadah sebagai seorang muslim yang kita lakukan, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, sodakoh. Tapi sholat itu kan selalu menjadi yang utama. Sholat adalah ibadah yang kemudian menjadi ibadah pertama yang kemudian akan dihisap. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj juga sholat adalah perintah yang Allah turunkan langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kedudukan sholat ini memang sangat istimewa dibandingkan ibadah-ibadah lain. Sebenarnya hakikatnya kenapa ya Pak Kiai? Kenapa sholat itu menjadi sebuah fondasi yang dia fondasi utama? Kalau sholatnya nggak benar bisa jadi ibadah yang lain juga nggak diterima. Apa yang membuat sholat itu menjadi suatu ibadah yang sangat-sangat krusial? Ya, karena di dalam ibadah itu ada dua dimensi yang penting. Dia disebut ibadah badaniyah dan ibadah qalbiyah. Ya, ibadah badaniyah artinya tubuhnya melakukan gerakan-gerakan tertentu, membaca sesuatu. Kemudian ibadah qalbiyah maknanya keterikatan dia dengan Tuhan pada aplikasi sholatnya itu tadi. Nah, sementara pada haji, pada zakat itu ibadah maliyah. Cuma hartanya yang diminta untuk dilakukan, korban dan lain sebagainya. Zakat terlebih lagi kelihatan lagi. Puasa, ibadah ruhiyah. Jadi lahirnya sebuah ibadah ruhiyah yang bagus, ibadah maliyah yang bagus, ibadah-ibadah yang lainnya bagus itu kalau yang dua dimensi ini menjadi dasar, maka dia akan bagus. Sehingga di dalam sebuah keterangan hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti yang akan dikoreksi di hari kiamat itu as-shalah. Iza soluhat soluhasairu amali. Apabila sholatnya bagus, maka akan dinilai bagus semua ibadah. Wa iza fasadat, kalau sholatnya rusak, ya maka fasadat sairu amali. Lainnya tidak akan mungkin bagus. Jadi orang haji nggak mungkin bagus. Puasa nggak mungkin bagus. Zakat nggak mungkin bagus kalau tidak sholatnya bagus. Nah, ada orang puasa pati geni, puasa mutik, ini dan itu dan lain sebagainya, puasa yang tapa segala macam, tapi dia nggak sholat, muspro, nggak ada nilai. Sia-sia. Karena yang mesti didasari itu dengan sholat, karena hanya sholat yang bidimensional itu. Dia meliputi ibadah-ibadah gerakan tubuh, tetapi juga hatinya mesti terikat. Nah, kalau kita masih seperti itu wajar Mbak Mila. Abdullah bin Sirin di dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila sama'i fi sholati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat tapi matanya ke langit. Jadi begini Nabi itu awal itu. Fa'anzalallahu hazihil ayah, maka diturunkanlah ayat yang tadi kita baca. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang beruntung itu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Maka dia wayanzuru haisu yasjud. Maka Nabi sejak saat itu mata pandangannya itu melihat tempat sujudnya. Jadi seberapa langkah dari tempat dia berdiri itu tempat sujudnya, maka matanya ke tempat itu. Nggak boleh melihat. Jadi maknanya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu bisa menjadi hambatan khusyuk. Bisa dilarikan. Termasuk juga kenapa tidak boleh
ada motif, Iya, ada warna, warna-warna yang mencolok. ada bentuk. Itu yang menyebabkan sedikit saja dia melihat itu, Terdistract. ya, dia terbawa. Betul, Pak Kiai. Ya, ikhtilas katanya. Huwa ikhtilasus syayatin, itu adalah cabutan tipuan dari setan itu tadi. Nah, jadi kalau kita mau sholat itu sebaiknya sajadahnya ditutup lagi dengan bahan yang putih. Kalau kita di rumah maka khusus masjidiyah, ya, jadi wanita itu di rumah punya masjidnya, itu dengan jangan yang mahal-mahal, yang bermotif, yang bermaan, atau jangan yang empuk, makruh juga. Ya, tadi yang normal aja, yang biasa aja, tapi putih. Itu juga salah satu membantu lahirnya khusyuk. Ya. Tapi yang juga saya praktekkan sejak ikut ngaji bersama Kiai Haris adalah saya kalau di rumah malah sekarang ya lantai aja Pak Kiai. Karena lantainya putih sebenarnya. Ya, bagus. Kalau berkat ini Masya Allah nih ngaji sama Kiai Haris. Jadi betul karena kalau saya pakai sajadah motifnya macam-macam, gambarnya ke mana-mana, ini bentuk apa ya? Iya. Suka gitu terdistract. Jadi sekarang alhamdulillah saya dan suami kalau sholat malah nggak pakai alas, pakai lantai aja karena merasa kan udah bersih kan, kita udah tahu bersih, rumah kita. tahu rumah kita dan memang dijaga kebersihannya dan khusus tempat sholatnya gitu. Jadi memang ternyata membantu ya untuk menjaga sholat. Membantu. Nabi nggak mampu ketika melihat hordeng yang dipasang oleh Sayyidah Aisyah itu ada motifnya, dirayu istrinya. Bisa tidak diturunkan, aku terganggu sholat. Diturunkan. Jadi sesederhana memang harus ikhtiar ya Pak Kiai, maksudnya kita harus berusaha juga untuk menciptakan situasi dan kondisi yang membuat kita juga fokus dan khusyuk dalam sholat. Ya kan, jadi nggak bisa yang ngasal gitu juga, ya terserah juga sih, tapi pada akhirnya ketika kita fokus, itu akan membantu untuk meningkatkan khusyuk sebenarnya. Ada bahasa kiai yang bisa menjawab itu bagus Mbak Mila. Saya punya guru Mu'alim Syafi'i Hazami itu kedatangan tamu dari Cianjur. Kemudian nginep di situ. Waktu tamunya ini buka keran, ya dekat tempat tidurnya itu ada keran, maka mualim ini bangun gitu. Pasti dia mau sholat malam gitu. Maka langsung dibawakan sajadah, ditaruhin sarung, peci, keperluan orang sholat lah. Tetapi setelah berwudu dia pakai sarung, dia menggunakan pici, dia nggak sholat-sholat. Malah nggak sholat. Nggak sholat-sholat, dia cuma berdiri. Maka timbul pemikiran, oh ini pasti ada mani, ada sesuatu yang mencegah dirinya. Maka diambilkanlah sorban yang putih, sorban yang putih ditekuk dua, kemudian didekatinya, ditutupinya. Ditutupinya sajadah yang berwarna, bermotif itu tadi ditutup sehingga putih semua. Kata saya punya guru itu, tidak lama kemudian dia langsung Allah. Jadi dia bingung, mau ini emang nggak ada yang lain gitu loh. Begitu ya, saking. Nah itu dari bahasa dua ulama ini, barangkali para pemirsa, kenapa tidak kita menginisiasi bahwa di masjid-masjid, di musola-musola sekarang itu karpetnya itu semuanya berwarna dan ada motifnya. Dan katanya yang paling rumit motifnya malah lebih mahal harganya. Iya, kalau saya pusing kadang-kadang. Malah jadi fokus ke nanti gambarnya, ukirannya, bener deh kadang-kadang begitu. Memang. Jadi kita nggak akan menyalahkan yang dibeli oleh pengurus, tetapi kita bawa sajadah putih, kita tutupkan. Dan jangan menoleh sono kemari. Jadi turunnya asbabun nuzulnya ayat itu Nabi sendiri yang menengok ke atas. Nah, kenapa tidak boleh? Karena dia sedang beraudiensi. Kata iyaka itu maknanya mukhatabah, berhadapan. Karena di dalam riwayat lain ada kesunahan apabila kita keluar dari tempat berwudu, ya, kemudian kita keluar dari tempat berwudu, kemudian berdoa yang diajarkan oleh Nabi itu, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian membaca ada kesunahan di kalangan para masyayikh itu,
membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar. Tetapi membacanya itu menoleh ke atas. Nah, tetapi itu bisa saja dia boleh melakukan itu karena memang petunjuknya di kalangan para masyayikh ada yang seperti itu. Tetapi Nabi dalam sholat dilarang, ditegur. Jangan nengok kemana-mana. Jadi lihatnya ke situ. Sujud aja gitu ya Pak. Karena ketika mata itu menengadah ke atas, ke kanan, ke kiri dan sebagainya, itu sangat mudah yang namanya ikhtilas itu. Ditariknya itu lebih mudah, enteng. Tapi kalau memfokuskan ke tempat sujud justru itu tadi ya lebih fokus gitu ya. Ya, fokuskan itu ke tempat sujud. Makanya dia mesti polos, nggak boleh ada warna, tidak boleh ada motif. Ya. Siap. Dan itu buat saya it works gitu. Ternyata lebih mending polosan aja karena kalau itu sayanya yang nggak bisa menahan gitu. Jadi pikiran kemana-mana. Menarik Semua sekali. orang nggak bisa. Oh iya benar Pak. Nggak bisa. Iya betul. Mungkin bisa dipraktekkan di rumah pemirsa. Baik, Pak Kiai kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode khusyuk dalam sholat cerminan orang beriman. Pak Kiai, saya tiba-tiba kepikiran, takut lupa nih saya tanya. Jadi misalnya kan memang iya betul ya. Jadi usahakan untuk tempat sujud itu yang polos, kalau bisa tidak berwarna dan bermotif supaya bisa menambah kekhusyukan kita. Saya jadi kepikiran kalau misalnya kita gelar kain kafan kan putih juga ya Pak Kiai ya. Maksudnya sebagai saya berpikirnya kita tuh jadi mungkin bisa nggak sih kita lebih khusyuk karena jadi kita jadi ingat mati, mungkin jadi kita menyiapkan, aduh ini bekal saya masih kurang, saya harus ini. Itu bisa juga nggak sebenarnya dilakukan? Bisa jadi memang ingatnya mati, bukan ingat sholat. Hati-hati. Iya kan? Oh, iya, nah iya. gini, ada itu salah interpretasi. Dalam beberapa kitab, Al-Fathur Rabbani dan beberapa kitab itu ditulis, digambarkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kalau dia mau sholat, menggambarkan, mengilustrasikan di kanan itu sorga, sebelah kiri itu neraka. Nah, apakah mengilustrasikannya itu maknanya secara imajinatif atau dalam makna yang terkonsentrasikan? Jawabannya imajinatif saja. Ya. Yang itu cuma instrumen untuk sebelum masuk ke dalam sholat. Tapi ketika dia sudah masuk di sholat, nggak begitu, maka dia akan terpecah. Iya. Nah begitu juga ketika orang menggambarkan kedekatan kekhusyuannya itu umpamanya dengan kain kafan. Maka lahirnya nanti takut, bukannya khusyuk. Dan bukan itu tujuan orang sholat itu, tujuannya bukan takut, khusyuk. Nah khusyuk itu dia semakin dekat. Kalau takut itu orang lari, takut itu orang menjauh. Nah jadi jangan yang menimbulkan konsentrasinya berbeda. Maaf nih umpamanya kain putih juga itu, kain itu adalah sisa dari membikin baju umpamanya, putih juga gitu. Itu jangan juga, karena ketika kita melihat ini sebenarnya bahan ini mahal. Kenapa tidak ditambahkan sedikit saja, ini jadi baju buat anak, buat si baby. Malah mikirnya kemana-mana. Nah itu juga jangan. Jadi memang kita mencegah dari hal yang bisa melahirkan ikhtilas itu tadi. Jadi jangan seperti itu. Yang boleh seperti itu kain kafan. Kalau kita mati, kain kafan kita itu adalah kain yang kita pakai ihram waktu haji, ihram waktu umroh. Karena umrohnya pakai itu terus, waktu kita mati boleh. Karena Nabi itu ada dua yang diminta ketika beliau itu wafat. Ya, pertama beliau minta yang memandikan ini disebutkan. Fudail,
Ibnu Iyad, kemudian Ali bin Abi Thalib dan beberapa itu. Yang diminta lagi, beliau minta dipakaikan gamis Yamamah, ya, pakaian yang Yamaniyah itu, yang biasa dipakai untuk melakukan ibadah. Nah, jadi boleh kita ketika meninggal itu dibungkus dengan pakaian-pakaian yang semasa hidup kita itu dipakai untuk melakukan ibadah, itu boleh. Umpamanya kita selalu menggunakan jas, ya, menggunakan jas, maka ketika kita jadi mayat kita itu boleh kita pakai jas, pakai dasi boleh, siapa yang dilarang, tapi di luarnya dibungkus lagi dengan kain kafan, tidak boleh jas yang terdepan. Nah itu boleh, tapi kalau lagi sholat jangan, maka nanti lahirnya takut bukannya khusyuk. Gitu. Aduh, jadi kepikiran ya, ya Pak Kiai. Jadi memang penting untuk menyiapkan diri ya, tafrik itu tadi ya, melepaskan diri, kemudian kita fokus, hindarkan segala sesuatu yang kemudian bisa mengurangi kekhusyuan kita. Nah Pak Kiai, mohon koreksi jika salah. Saya pernah baca atau pernah dengar ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat, pikiran kemana-mana, dan kita mau kembali lagi fokus nih, misalnya ada waswas syaitan atau apa yang mengganggu kita dalam sholat, itu kita boleh membaca ini ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim Pak Kiai. Ya boleh. Diperbolehkan nggak? Boleh, tapi jangan dilafazkan. Oh oke. Karena kalau dilafazkan dia dianggapnya ziyadatu qauliyin, menambahkan rukun bacaan. Padahal kan itu bukan di situ tempatnya. Jadi dia istighfar saja. Sejenak itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Boleh. Boleh ya. Karena memang dia langsung hilang. Sebenarnya bukan cuma dalam sholat, kita lihatlah sesuatu yang menarik. Tapi nggak boleh. Kita bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, benar-benar kita nolaknya. Nggak mampu tuh. Betul. Nggak mampu. Power of ini. Ya. Karena itu memang sudah. Benteng. Iya, benteng. Benteng Pak Kiai ya. Junnah. Oke. Pak Kiai, dampaknya apa kalau misalnya kita bisa, apa yang dampak positif yang kita rasakan kalau kita betul-betul bisa melatih diri untuk sholatnya itu senantiasa khusyuk? Pertama, halawatul ibadah. Iya, manis ibadah. Dia merasakan manisnya beribadah. Kemudian, ya, ziyadatu taqarrub, dia merasa lebih dekat dengan Tuhannya. Kalau selama ini dia lebih sudah dekat, maka ketika dia audiensi itu, maka dia ingin semakin dekat lagi. Yang ketiga, ya, maka ziyadatul ibadah sendiri, dia ingin menambah-nambah ibadahnya, semangatnya itu tadi, ghirahnya itu tadi, himmahnya itu bertambah. Nah, yang keempat yang menjadi efek dari orang yang melakukan sholat khusyuk itu, segala sesuatu dia selalu menyandarkan kepada Tuhan yang selalu bisa ditanya dan menjawabnya. Itu adalah orang yang khusyuk. Oke. Jadi merasakan manisnya ibadah, lebih dekat dengan Allah, semangat lagi ibadah, semangat girohnya itu. Iya, nambah terus. Nambah terus dan menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya. Oke. Karena bisa menjawabnya. Oke. Dan melihat karakter seseorang juga dari sholatnya itu juga penting nggak sih Pak Kiai? Terutama kalau misalnya kita mau nyari jodoh gitu. Yang dilihat sholatnya gitu memang harus ya Pak Kiai ya? Bisa, tapi tidak bisa 1 kali 2 kali. Oke. Nanti emang karena lagi dilihat aja jadi sholatnya. Kebetulan dia tahu lagi diliatin sama Mamila, maka sholatnya benar. Sholatnya misalnya benar gitu ya Pak Kiai. Gitu. Jadi intinya sholat itu juga akan menjadi kuncian kita ya untuk melihat karakter seseorang ya? Bisa. Sholat berjamaah itulah masyarakat. Ya, kalau mau lihat barisan, maka dilihat kali itu rata, pasti masyarakatnya rata. Kalau ada orang yang ini, pasti ini di masyarakatnya susah diatur. Udah otomatis. Udah otomatis gitu ya. Aduh, maunya sih lanjut ya, ini pembahasan sholat nih. Menarik sekali, sangat dekat dengan kita, biasa kita lakukan, tapi pakai waktu terbatas, insya Allah nanti bisa kita lanjutkan lagi ya di kesempatan berikutnya. Jazakallah khair ilmunya hari ini. Pakai pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat
kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama dan juga menerima ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. wabarakatuh.